Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang menghindari dosa besar. Akidah akhlak kelas 11 MA. Nah, pembahasan pada kali ini yang pertama ada membunuh, lalu yang kedua ada liwat, yang ketiga ada LGBT, yang keempat ada meminum khamar, dan yang kelima ada judi. Oke, kita masuk pada poin pertama, membunuh. Nah, kalian semua pasti tahu ya membunuh itu seperti apa. Ini contoh animasi tentang pembunuhan. Larangan membunuh. Nah, pembunuhan ini sangat dilarang dalam agama Islam. Karena apa? Karena efeknya itu berkepanjangan. Nah, hal ini diatur dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33. Itu bukan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Kemudian Islam itu juga mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa manusia. Nah, hal ini diatur dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, dia bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, di sini ketika seseorang itu menghilangkan satu nyawa, pada hakikatnya itu sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tadi. Selanjutnya, Allah mengancam akan memasukkan ke neraka jahanam bagi pelaku pembunuhan. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 93 yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Selanjutnya tentang dampak negatif membunuh. Yang pertama bagi pelaku pembunuhan. Nah, efek bagi pelaku pembunuhan itu ada efek psikologis. Efek psikologisnya apa? Tidak tenang. Karena apa? Karena dia akan dihantui oleh perasaan bersalah. Lalu selanjutnya, selain efek psikologis juga menimbulkan dampak negatif bagi agama, yaitu diancam dimasukkan ke neraka seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa tadi. Selanjutnya, selain berdampak bagi pelaku, juga berdampak bagi keluarga dan masyarakat. Nah, bagi keluarga, dampaknya itu bisa menimbulkan dendam dan sulit dilupakan. Lalu bagi masyarakat itu, masyarakat merasa tidak nyaman karena di situ ada terjadi sebuah pembunuhan. Lalu bagi anak kecil lah, jika peristiwa ini disaksikan oleh anak kecil, itu akan menimbulkan rasa trauma bagi anak kecil itu, dan apabila tidak ditangani secara khusus, tidak ada bimbingan, maka bisa jadi itu juga menimbulkan anak itu jadi seorang psikopat. Karena apa? Karena anak kecil itu meniru apa yang dilihat. Jadi ketika dalam masa kecilnya ia melihat kekerasan, pembunuhan, nah mungkin suatu saat ketika di masa nanti itu ditiru. Selanjutnya yang kedua adalah liwat. Nah, ini gambaran tentang liwat. Pengertian liwat.
Jadi liwat itu apa sih? Nah, menurut Al-Mawardi menjelaskan liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Kita biasanya menyebut dengan homoseksual atau sodomi. Nah, liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Karena yang pertama kali melakukan adalah kaumnya Nabi Lut. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang liwat. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 81. Selanjutnya, dasar keharaman liwat. Nah, kebencian Allah terhadap liwat ini diungkapkan dalam berbagai ungkapan. Di antaranya, yang pertama musrifin atau orang yang melampaui batas, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81. Selanjutnya, fahish atau keji atau jijik, dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33 dan ayat 80. Selanjutnya, khobais atau perbuatan keji, dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 74. Selanjutnya, kaum mufsidin atau kelompok yang berbuat kerusakan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 30. Selanjutnya, dolimin atau orang yang berbuat dolim, dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 30 sampai 31. Dampak negatif liwat. Nah, liwat ini dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun. Nah, ini dijelaskan tadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81. Lalu, yang kedua itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang ketiga, daya rusak liwat ini lebih besar daripada zina. Kenapa? Karena kalau zina kan nanti nasabnya nggak jelas, tapi kalau liwat itu lebih dari itu. Ya bisa merusak spesies manusia, karena kalau dengan liwat itu kemungkinan nanti tidak ada lagi spesies manusia lagi, karena ya tidak akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan seorang manusia. Selanjutnya yang keempat, Allah menamakan orang yang melakukan liwat ini sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 30 sampai 31. Yang ketiga, kita membahas tentang LGBT. Nah, LGBT ini apa? Yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini adalah bendera dari kaum LGBT itu pelangi itu ya. Selanjutnya pengertian LGBT. Nah, lesbian ini apa sih? Lesbian ini adalah pasangan perempuan dengan perempuan. Lalu gay ini pasangan laki-laki dengan laki-laki. Lalu B ini biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ia tertarik dengan laki-laki juga tertarik dengan perempuan. Lalu selanjutnya T ini transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Nah, misalnya dia ini seorang perempuan tapi sifatnya ini ke laki-lakian gitu. Terus kalau misalnya laki-laki ya sifatnya ke perempuan gitu, jadi nggak sesuai sama gendernya. Selanjutnya LGBT dalam Islam. Nah, kalau lesbian ini dalam Islam biasa disebut sihar. Kalau gay ini biasa disebut liwat. Kalau transgender, banci, waria atau tomboy ini biasa disebut tahanus atau tarajul. Nah, tahanus atau tarajul itu berbeda dengan khunsa. Khunsa adalah orang yang secara genetik memang memiliki kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau
atau perempuan. Istilah yang mendekati untuk menerjemahkan khunsa adalah intersex. Nah, biasanya kan ada tuh yang kelaminnya itu double, laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan nggak jelas. Nah, itu namanya khunsa. Ini berbeda dengan taharus dan tarajul. Selanjutnya dasar keharaman LGBT yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang artinya adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 119, dan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Nah, selanjutnya Quran Surat Al-A'raf ayat 33, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Lanjut, dampak negatif LGBT yaitu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah SWT. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Lalu selanjutnya LGBT itu menimbulkan penyakit. Nah, penyakitnya itu dari segi jasmani itu bisa menimbulkan HIV atau AIDS, lalu penyakit kelamin, lalu sarkoma kaposi. Nah, sarkoma kaposi itu apa? Sarkoma kaposi adalah penyakit kanker yang menyebabkan sebagian kecil jaringan abnormal tumbuh di bawah kulit, di sepanjang mulut, hidung, dan tenggorokan atau di dalam organ tubuh lainnya. Nah, penyakit baru ini belum ada penawarnya. Lalu selain menimbulkan penyakit di jasmani, juga menimbulkan penyakit di kejiwaan, yaitu mendorong berbuat jahat, terus posesif, terus tidak terkendali. Bahkan orang-orang LGBT ini karena saking posesifnya, ia bahkan tega membunuh pasangannya. Lalu selanjutnya merusak tata kehidupan sosial. Nah, dalam hal ini para pelaku LGBT ini sudah tidak lagi memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Sehingga di sini kehidupan sosial semakin terpuruk karena banyaknya perilaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinaan, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya yang keempat, dosa besar adalah meminum khamr. Nah, pengertian khamr. Khamr itu berarti menghalangi dan menutupi. Nah, lalu secara istilah itu dapat dijelaskan kalau khamr itu segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa minuman atau wujud lain. Nah, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dari Umar radhiyallahu, ia berkata, saya tidak mau kecuali berasal dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Selanjutnya dampak mengkonsumsi khamr. Nah, yang pertama adalah melanggar larangan agama. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya memicu perbuatan jahat lainnya. Nah, di sini ketika meminum khamr itu pernah ada suatu cerita ya tentang seorang kiai. Ya kan dihadapkan pada pilihan mau minum khamr, menzinai wanita, atau membunuh orang gitu ya. Nah, lalu dia berpikirnya minum khamr aja gitu. Karena apa? Karena kalau minum khamr aja kan dia tidak merusak perempuan, terus dia tidak membunuh orang. Akan tetapi ketika dia memilih minum khamr itu, dia mabuk
dan tidak sadar, sehingga dia selain minum khamr juga menzinai perempuan, terus juga membunuh orang. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau mengkonsumsi khamr itu bisa memicu perbuatan jahat lainnya. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Lalu selanjutnya dampak yang ketiga adalah terlarang melaksanakan ibadah. Quran surat An-Nisa ayat 43. Artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, di sini orang yang mengkonsumsi khamr itu dilarang untuk melaksanakan ibadah, dan dalam jangka waktu 40 hari ibadahnya itu tidak diterima. Karena apa? Karena di dalam tubuhnya itu masih ada barang yang haram. Selanjutnya menimbulkan gangguan mental, dari gangguan berpikir, gangguan merasakan, gangguan berperilaku, karena orang yang mengkonsumsi khamr itu kan tidak sadar. Itu. Lalu selanjutnya mendapat sanksi agama dan hukum. Nah, sanksi agamanya yaitu dari sebuah hadis ini. Nah, dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepadanya seorang yang meminum khamr. Nah, Nabi menderanya 40 kali. Terus juga ada An-Nasai dari Ibnu Umar menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga pembangkang dan pencandu minuman keras. Nah, selanjutnya dari sanksi hukum, yaitu para pelaku ini seperti diatur dalam KUHP bab 4 tentang pelanggaran kesusilaan pasal 539 adalah barang siapa yang pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau spirits dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 hari atau pidana denda paling tinggi Rp375. Selanjutnya menghindari perilaku minum khamr. Yang pertama, bagaimana caranya? Yaitu meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Lalu yang kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras adalah segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Lalu selanjutnya menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Lalu selanjutnya dengan meningkatkan kualitas akhlak, lalu meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Dan yang keenam adalah menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Nah, hikmah larangan perilaku minum khamr. Nah, hikmahnya adalah yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan. Lalu yang kedua, masyarakat terhindar dari kebencian dan permusuhan. Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang keempat, menjaga hati agar tetap takarub pada Allah dan mengerjakan sholat. Yang kelima adalah judi. Pengertian judi. Nah, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya di mana yang menang mengambil uang tersebut. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Seperti yang tadi ya, di khamr tadi. Ini saya bacakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.
Selanjutnya, unsur-unsur judi. Yang pertama adalah permainan. Nah, berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Nah, yang terlibat dalam perjudian ini tidak hanya pemain saja, tetapi juga penonton dan siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan ataupun bentuk taruhan tersebut. Selanjutnya, untung-untungan. Nah, untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Nah, selanjutnya ada taruhan. Nah, taruhan yang dipertaruhkan oleh penjudi biasanya berupa uang atau harta benda lainnya. Nah, di sini itu tidak hanya para pelaku ya, tapi juga penonton atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian itu yang melakukan taruhan, entah itu untuk menebak siapa pemenangnya dalam permainan itu, dia juga termasuk dalam melakukan perjudian. Selanjutnya, dampak negatif perilaku judi. Yang pertama adalah perbuatan dijis, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Lalu yang kedua adalah perbuatan setan. Yang ketiga adalah merusak ukhuwah, menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Lalu yang keempat, menghilangkan semangat untuk bekerja. Lalu yang kelima, melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi akan merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka ia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Selanjutnya, menghindari perilaku judi. Yang pertama adalah bersama-sama memberantas perjudian, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah. Mereka harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Lalu yang kedua adalah menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga adalah bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Lalu yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Lalu yang kelima, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah. Selanjutnya, hikmah larangan perilaku judi. Yang pertama adalah melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan perjudian. Dan yang kedua, etos kerja meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat juga akan meningkat. Lalu yang ketiga, rezeki menjadi halal dan berkah. Lalu yang keempat, memupuk rasa malu dan kasih sayang. Lalu yang kelima, terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah. Marwah ini adalah suatu bentuk kehormatan. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.